Selain tunjangan rumah DPR yang sempat heboh, ini ada lagi yang heboh yaitu tunjangan rumah DPRD Jawa Barat. Jadi ini beritanya naik di kompas.com, tunjangan rumah 71 juta, tapi kata wakil DPRD-nya, DPRD Jawa Barat, itu tidak cukup buat beli rumah di Bandung. Oke sih, 1 bulan 71 juta emang nggak bisa beli rumah di Bandung, tapi 10 bulan aja itu udah 700 juta loh Pak. Menurutnya nih ya, banyak anggota DPRD yang justru harus berutang untuk menutupi biaya tempat tinggal di Bandung. Lagi-lagi nyari alasan. Jujur, yang kami terima itu juga tentunya tidak serta-merta cukup untuk beli rumah. Kalau 1 bulan Pak, tadi saya bilang 10 bulan aja udah dapat 700 juta tuh. Dapat 1 rumah. Orang-orang yang gajinya UMR 10 bulan, mereka bisa nabung 7 juta aja udah syukur. Bapak bisa dapat 700 juta walaupun memang belum dipotong PPh. Tunjangan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2021. Nah ini tadi gue udah cek, ternyata ada salah info wartawannya. Yang benar itu Pergub Jawa Barat Nomor 189, tahunnya betul tahun 2021. Nah, karena ini di Jawa Barat, ada tokoh Jawa Barat nih, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Gimana tuh tanggapan Kang Deddy Mulyadi? Jadi ternyata Kang Deddy juga lempar tangan nih. Katanya, pergubnya bukan era saya, pergubnya itu di era sebelumnya. RK Ridwan Kamil sebut aja Pak. Memang pergubnya ini pergub tahun 2021. Tapi sebenarnya Kang Deddy juga harusnya bisa batalin pergub ini dan keluarin pergub yang baru. Pergubnya itu kayak gimana sih? Kita searching dulu. Pergub nomor 189 tahun 2021. Kita download dulu. Oke, gue udah dapet nih pergub nomor 189 tahun 2021 ditandatangani oleh Muhammad Ridwan Kamil. Ditandatangani tanggal 31 Desember 2021 dan tanggal 1 Januari 2022-nya itu langsung efektif atau langsung berlaku. Jadi DPRD Jawa Barat itu udah menikmati tunjangan-tunjangan ini sejak Januari 2022. Ada di pasal berapa sih tunjangan rumah itu? Kalau kita lihat itu ada di pasal 14. Memang ketua itu dapat 71 juta per bulan, wakil 65 juta per bulan, anggota 62 juta per bulan. Sekali lagi per bulan. Sejak Januari 2022 sampai sekarang mereka dapat. Walaupun itu sekali lagi belum dipotong PPh. Kalau dari sini aja 62 juta minimal ya anggota dapat. Coba ya kita cari tahu nih, kita hitung. 62 juta dikali 60 bulan. 5 tahun itu kan 60 bulan. Itu mereka dapat 3,7 miliar. Belum PPh memang. Tapi 3,7 M, Pak. Dapat tuh rumah. Jadi nggak ada alasan lagi. Terus selain rumah, sebenarnya mereka tuh dapat apa aja sih? Tunjangan apa aja? Nanti kalau perlu gue taruh linknya di bawah. Link buat download pergubnya Ridwan Kamil ya. Kita bahas sebagian ya, karena ini banyak banget. Selain rumah tuh mereka dapat banyak banget. Pertama, mereka dapat tunjangan uang yang namanya uang representasi. Itu anggota dapat 2,2, wakil dapat 2,4, ketua dapat 3 juta. Mereka juga dapat yang namanya tunjangan jabatan. Ketua itu dapat 4,3 juta. Wakil dapat 3,4, anggota DPRD Jabar dapat 3,2 juta. Selain itu, mereka juga dapat tunjangan alat kelengkapan. Kecil lah, kita skip. Cuma ratusan ribu. Nah, ini yang nggak kalah gede itu ada yang namanya tunjangan komunikasi. Ketua itu dapat 21 juta setiap bulan. Pimpinan dan anggota DPRD Jabar itu dapat 21 juta rupiah
per bulan untuk tunjangan komunikasi. Ngomong sampai gempor pakai WA juga cukup, Pak. Langganan wifi aja udah cukup. Ini pakai 21 juta. Berarti setiap bulan ganti HP baru. Tunjangan reses pimpinan dan anggota 21 juta juga. Ayo, tunjangan apa lagi nih? Medical check up maksimal 4 juta. Pakaian mereka juga dapat. Pakaian, ada pakaian sipil harian 1,5, pakaian sipil resmi 1,5 juta, pakaian sipil lengkap 1,8, pakaian dinas harian 1,5, ongkos jahit 2 juta, pakaian berciri khas 1,5 juta, dan embel-embel yang lain banyak. Dan ini ada nilai fantastis juga, anggaran belanja rumah tangga ketua DPRD sebesar 2 miliar, meliputi pembiayaan belanja rumah tangga sehari-hari dan penerimaan tamu. Terima tamu dan kebutuhan sehari-hari itu ketuanya dapat 2M. Tapi di sini nggak tahu 2M itu per periode atau kalau per bulan sih kebangetan ya 2M. Terus ada juga kendaraan dinas, pimpinan dapat kendaraan dinas, ketua dan wakil itu dapat kendaraan dinas dalam bentuk mobil sedan atau minibus. Selain dapat mobilnya, mereka juga dapat biaya pemeliharaan. Ketua itu dapat 34.900.000 per tahun, wakil dapat 32.400.000 sekian per tahun. Oh, ini selain dapat kendaraannya, dapat biaya pemeliharaan, dapat bensin juga. Bensinnya itu 600 liter Pertamax per bulan. Gila. 600 liter, guys. Wakil 450 liter Pertamax per bulan. Nah, untuk anggotanya mereka dapat tunjangan transportasi 17.500.000 per bulan. 17.500.000 per bulan untuk anggota dapat tunjangan transportasi. Selain itu, mereka masih dapat uang jasa pengabdian ketua DPRD. 1 tahun pertama dapat 3 juta, 2 tahun dapat 6 juta, 3 tahun 9 juta, 4 tahun 12 juta, 5 tahun 18 juta, akumulasi itu. Wakilnya juga dapat, anggotanya juga dapat, cuma angkanya di bawah yang tadi. Beda 1-2 juta. Dana operasional pimpinan DPRD. Dana operasional, transportasi dapat, operasional juga dapat. Apa tuh bedanya? Operasional ketua DPRD 18 juta per bulan, wakil 9,6 juta per bulan. Masih banyak lagi, guys, masih banyak. Enak banget jadi pejabat ya. Gila, ini kalau dibacain semua banyak banget, guys. Bisa cek sendiri, linknya di bawah nanti dikasih. Pergub nomor 189 tahun 2021 ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil. Dan ini sebenarnya bisa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kalau ada pergub yang baru. Kalau misalnya KDM keluarin pergub yang baru. Terus ya, untuk tunjangan rumah. Sebenarnya ini adalah kebijakan baru ya. Dulu tuh nggak ada tunjangan rumah dalam bentuk uang. Dulu tuh memang anggota dewan diberikan rumah dinas untuk ditempati mereka selama mereka menjabat. Kayak DPR tuh ada komplek DPR, selama 5 tahun mereka tinggal di situ. Nanti setelah mereka selesai periodenya, mereka pulang lagi ke rumah masing-masing, diganti dengan anggota yang baru. Nah, kalau di periode era Pak Jokowi, ini berubah nih, ada kebijakan baru nih, ini berubah menjadi bentuk uang, jadi diuangkan. Jadi filosofi awalnya itu anggota dewan diberikan fasilitas rumah selama mereka menjabat, itu filosofi awalnya. Dan sekarang itu diuangkan. Jadi bedanya kalau dulu setelah 5 tahun anggota dewan pulang ke rumahnya masing-masing, rumah dinasnya tidak dimiliki. Kalau sekarang dengan tunjangan dalam bentuk uang, mereka bisa beli rumah.
buktinya mau ngakalin supaya setelah periodenya selesai mereka punya uang untuk beli rumah. Kalau anggotanya aja tadi dapat sekitar 3,7 miliar selama 5 tahun belum dipotong PPh. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Setuju nggak kalau misalnya sistemnya kita balikin ke zaman dahulu jadi cuma rumah dinas aja? Nggak perlu ada lagi dapat tunjangan khusus buat rumah tinggal. Nggak perlu ngekos, tinggal aja di rumah dinas DPR, DPRD, tinggal di komplek mereka masing-masing. Nanti periodenya selesai, pulang ke rumah masing-masing, ditempati oleh anggota DPR, DPRD yang baru. Kayak gitu. Jadi negara cuma modalin sekali aja. Dan yang paling dibenci orang-orang itu alasan mereka itu loh, nihil empati ya. Mereka bilang, jujur yang kami terima juga tidak serta-merta cukup untuk membeli rumah itu sesat logika. Karena sebenarnya mereka bisa beli rumah. 62 juta sebulan yang tadi saya bilang, itu kan sebulan. Kalau setahun berapa? Kalau 5 tahun, 3,7 miliar dapat rumah, Pak.